kan. Masih sampai sekarang masih jadi tradisi tersebut. Tradisi kayaknya, tapi kalau sekarang sih enggak ya, karena mungkin dia gini, oh Liodra udah artis soalnya udah banyak jadi nggak aku kasih, sialan kenapa aku jadi gini ya gitu. Jadi kalau jadi artis, Liodra yang mengeluarkan Iya, sedih banget ya, tapi ya kalau ketemu mungkin kayaknya dikasih lagi, doain aja lah ya. Kalau Natal kasih kakek hadiah juga nggak? Kalau Natal Natal ya, kasih kakek hadiah juga, maksudnya kayak feedback timbal balik ke kakek. ya aku kasih lah sama keluarga besar sih, keluarga inti. Liodra, ada beberapa netizen penasaran dengan hal pribadi lo, nah termasuk dengan pacar nih gitu. Sampai sekarang kabarnya Liodra kabarnya dengan orang yang menyembunyikan pasangan atau bagaimana sih sebenarnya? Nggak menyembunyikan sih sebenarnya Kak, tapi bukan yang berusaha untuk menyembunyikan, tapi ya biasa aja sebenarnya, nggak ada yang gimana-gimana. Memang tipikalmu tidak mau mengekspos hal pribadi ke khalayak rame atau bagaimana untuk masalah hubungan pribadi sendiri? Enggak sih, tapi maksudnya nggak terlalu menyembunyikan, tapi paling cuma ya upload di story sekali kayak gitu sih, bukan yang menyembunyikan Mbak. Kemarin itu aku kategorinya apa ya? Yang penting Indonesia's Beauty. Best dress. Bukan best dress. Yang dapat awardnya? Yang dapat awardnya? Hah? Pokoknya kemarin itu dipanggilnya itu kan rame-rame ya sekaligus. Jadi bukan, tapi intinya ini penghargaan Indonesia's Beauty Indonesia's Beauty Women gitu. Jadi nah, gitu. Dan dapat penghargaan itu sebagai wanita di hari Kartini ya tepatnya. Dan aku dapetnya tuh rame-rame tuh sama public figure yang lain gitu. Tapi menanggapi tentang penghargaan dari magazine High sendiri, apalagi jadi pas hari Kartini seperti apa sih lebih? Wah, happy-nya luar biasa. Tapi sebelumnya saya mau ucapkan selamat Hari Kartini ya buat perempuan-perempuan hebat di Indonesia. Ya intinya aku senang banget bisa mendapat penghargaan itu. Justru kayak itu membuat aku semakin semangat berkarya. Apalagi aku profesi sebagai penyanyi, jadi aku kedepannya lebih semangat untuk mengeluarkan karya-karya gitu. Oke, nah kan banyak sekali penghargaan yang lo dapatkan, apalagi waktu dulu memaknai di musiknya sendiri. Nah, memaknai itu di hari Kartini sendiri dengan sesuai dengan bidang lo sendiri seperti apa sih? Ya intinya aku sih bersyukur ya, tapi kalau untuk mendapat penghargaan sendiri aku sih yang nggak terlalu expect gimana, tapi kalau dikasih berarti ya terima kasih gitu, karena sudah dikasih pengalaman, dikasih kepercayaan juga. Dan ini momen-momen ini tuh aku selalu mempergunakan dengan baik-baik gitu. Jadi emang oke, Liodra udah dikasih apresiasi nih, udah dikasih award nih, harus semangat lagi kayak gitu sih. Emang kita jadi sebuah tanggung jawab yang besar nggak buat kamu sendiri dengan adanya banyak penghargaan Iya. tersebut ya? Tanggung jawab sih pasti ya. Kalaupun nggak dapat penghargaan itu pun harus tanggung jawab. Namanya udah profesinya sebagai penyanyi yang nggak boleh main-main sama profesi gitu. Jadi emang ya seperti aku bilang, dapat award itu bonus, dan kedepannya sih aku selalu tanggung jawab sama apa yang aku lakukan gitu. Oke, tapi jadi beban tersendiri nggak sih lo mendapat penghargaan tersebut? Kita beban, apalagi bilang saya kategori lain menjadi beban tersendiri buat lo Liodra penghargaan tersebut? Kalau beban sih sebenarnya enggak ya, tapi mungkin sedikit ada, tapi yang enggak segitu sampai beban banget. Tapi justru lebih semangat aja sih ya. Aku ambil positifnya aja sih Kak. Liodra sekarang bulan Ramadan Liodra sendiri kan dia tidak melaksanakan ibadah puasa. Seperti apa sih tingkat toleransi seorang Liodra sama teman-teman yang sedang berpuasa nih? Ya, jadi teman-teman saya, kebetulan saya sama teman-teman juga kalau untuk masalah toleransi atau gimana sih, ya tetap menghargai lah gitu ya. Perbedaan pasti ada, tetapi harus tetap menghargai. Kalau misalnya lagi puasa, kayak mungkin teman-teman dia yang puasa masa gimana-gimana, kalau saya ingin minum atau makan, saya pasti balikkan badan, atau saya ke belakang dulu atau gimana, supaya menghargai, supaya nggak enak gitu sih. Tapi ikut keriuhan buka puasa sih kayak jari-jari takjil, ada yang disuka kayak kolak segala macam gitu nggak sih Liodra? Aduh, aku jarang banget keluar rumah sih. Jadi kalau apa-apa itu langsung pesen dari online kayaknya. Ada menu khas Ramadan yang mungkin selalu kamu tunggu sih walaupun non Islam sendiri Liodra? Apa tuh? Opor ya?
Oh iya, iya ya. Itu enak tuh kayak gitu, opor Oke. ayam. Tapi lu memaknai sendiri di bulan Ramadan sendiri gini mungkin kan buat lu walaupun lu tidak melaksanakan tapi lu ada makna tersendiri gak sih mungkin Ramadan tuh bagi seorang Lyodra yang bukan beragama Islam saja? Ya, Ramadan itu kan apalagi khususnya untuk saudara kita yang muslim itu pasti bulan-bulan yang mereka tunggu-tunggu dan bulan penuh rahmat gitu ya. Jadi emang saya juga punya keluarga banyak gitu, muslim juga, dan kalau misalnya lebaran biasanya, nah ini paling lucu nih, kalau di kampung saya di Medan itu kalau misalnya lebaran tuh aku yang dapat duit gitu. Jadi kalau misalnya ke rumah kakek nenek, wah pulang-pulang udah bawa sebongkah berlian kayaknya pulang-pulang gitu. Tapi itu momen-momen yang gini ya rasanya gitu. Mereka juga merayakan hari kemenangan, saya juga merayakan hari kemenangan, jadi emang harus dihargai. Jadi menurut lu Ramadan itu bisa dirasakan oleh seluruh agama. Mungkin malah beberapa teman-teman bisa jualan juga atau gimana sih menurut lu? Iya, bisa sih. Intinya ambil positifnya. Yang penting kita jangan mengganggu dan riuh lah sama kalau jangan bertentangan gitu loh. Kalau misalnya lagi menjalankan ibadah puasa ya jangan diganggu, jangan dipanas-panasin atau gimana. Yang penting kan respect dan hargain aja, selesai gitu. Tapi lu pernah nggak pengalaman lu ikut berpuasa 1 hari atau ikut sahur gitu? Nggak pernah. Oh belum pernah. Ya udah berarti lebaran suka pulang ke Medan juga untuk ikut merayakan hari besar kakek. Kayaknya nggak harus sih. Tapi kayaknya yang ini tahun ini sih enggak di Jakarta. Terakhir kapan ketemu sama kakek di momen lebaran? Udah lama banget. Pas aku kecil, kelas 6 SD kali ya. Iya, karena jauh juga kan dari rumah. Tapi intinya yang aku ingat dari lebaran adalah bagi-bagi duit. Aku pulang-pulang bawa duit banyak banget. Kalian mau nggak? Mau nggak? Masih ingat nggak berapa waktu pas masih dapat uang kumpulinnya berapa? Kakek aku ngasih aku tuh 1 juta. Langsung ngasih tuh 1 juta. Itu baru kakek yang pertama. Nenek belum, kakek yang ini belum, yang itu belum gitu. Oh dong, jadi cucunya Mau kan? Mau kan? Masih sampai sekarang masih jadi tradisi tersebut. Tradisi kayaknya, tapi kalau sekarang sih enggak ya, karena mungkin dia gini, oh Lyodra udah artis, soalnya udah banyak, jadi nggak aku kasih. Sialan, kenapa aku jadi gini ya gitu. Jadi kalau jadi artis Lyodra yang mengeluarkan Iya, sedih banget ya. Tapi ya kalau ketemu mungkin kayaknya dikasih lagi, doain aja lah ya. Kalau Natal kasih kakek hadiah juga nggak? Kalau Natal, Natal ya, kasih kakek hadiah juga, maksudnya kayak impact timbal balik ke kakek. ya aku kasih lah sama keluarga besar sih, keluarga inti. Lyodra, ada beberapa netizen penasaran dengan hal pribadi lo, nah termasuk dengan pacar nih gitu. Sampai sekarang kabarnya Lyodra tipikal orang yang menyembunyikan pasangan atau bagaimana sih sebenarnya? Nggak menyembunyikan sih sebenarnya Kak, tapi bukan yang berusaha untuk menyembunyikan, tapi ya biasa aja sebenarnya, nggak ada yang gimana. Memang tipikalmu tidak mau mengekspos hal pribadi ke khalayak ramai atau bagaimana untuk masalah hubungan pribadi sendiri? Enggak sih, tapi maksudnya nggak terlalu menyembunyikan, tapi paling cuma ya upload di stories sekali kayak gitu sih, bukan yang menyembunyikan banget. Tapi kan banyak fans-fans yang penasaran nih dengan sosok pria dekat sama lu sendiri seperti apa gitu. Ya pria deketin aku mah banyak banget, kalian mau yang mana? Udah ada status pacar belum? Lyodra? Apa? Udah ada status pacar? Enggak ah. Tapi mungkin tipikal punya tipe nggak sih? Mungkin pengen cari kanan artis juga atau mungkin kalangan atau teman sekolah atau bagaimana? Kalau tipikal ya, tipikal ini pertanyaan bagus nih. Jadi kalau dia nonton dia tahu gitu ya. Sebenarnya kalau tipikal pacar sih yang penting seiman. Kalau untuk artis dan tidak artis atau mungkin seprofesi atau enggak, itu enggak sih, enggak terlalu berpatokan sama itu. Yang penting nyaman aja sih. Sudah ada ya? Ya? Sudah ada berarti. Ada apanya? Yang Ada nyaman itu. bajunya, ada rumahnya, apa nih? Yang nyaman itu. Enak banget ya Jakarta, nyaman banget. Iya, nyaman banget Jakarta, benar. Nyaman banget pokoknya. Jadi benar kata netizen bahwasanya Lyodra gak mau terlalu ekspos masalah hal pribadi apalagi dengan dunia pasangan gitu. Aduh kakak dikorek mulu nih, takut. Ya gitulah. Kenapa Lyodra? Kenapa sih alasannya? Tertutup dengan hal itu kenapa? Terganggu Enggak sih, sebenarnya nggak tertutup banget gitu. Tapi ya udah sih, aku enjoy aja sih. Ada target nikah muda kan banyak sekarang nih artis yang juga punya nikah muda kan. Iya. Aduh, Gimana Lyodra pendapatnya? enggak sih aku. Belum.
Masih jauh Kak, aku 17 tahun Kak, masih berkarya dulu. Oke. Ya terus boleh sedikit tentang acara ini kan dirimu masuk di kompilasi lagu Betul. album hit sendiri, apalagi lu dari grup SMN sendiri. Seperti tanggapan lu, ada beberapa teman-teman kita dari SMN masuk di kompilasi tersebut. Ya intinya sih seneng banget. Ini kali kedua aku berkolaborasi dengan KFC. Dulu aku waktu masih kecil ada nama proyeknya di atas rata-rata, Ern Gutawa dan Gita Gutawa, dan sekarang ini sudah beranjak dewasa dan sudah banyak karya juga sih, sekitar 4 single gitu. Tapi yang terpilih Terlanjur Mencinta itu juga senang banget. Jadi terima kasih sekali lagi buat KFC untuk kepercayaannya dan untuk pengalamannya lagi gitu. Masuk di kompilasi lagu hits viral sendiri, dan lagu lu kan ada 3 orang dengan beda-beda. Iya, Tapi betul. lagu masuk di kompilasi sendiri apa tanggapan lu? Kaget sih, karena awalnya waktu aku dengar sebenarnya bukan lagu ini yang masuk, harusnya ada lagu aku satu lagi, tetapi yang dipilih Tentang Kamu. Dan ya kaget sih sebenarnya, wah bener nih yang versi aku gitu. Jadi kayak ya berharap semoga dengan adanya album ini makin banyak yang mendengarkan versi aku, makin laris lagi penjualannya, dan makin hits lagi lagu-lagunya. Teman-teman SMN yang masuk, lu, Tiara, Anet, nah gimana tanggapan lu? Bangga sih menjadi anak star media Nusantara gitu ya, karena udah ini suatu kesuksesan, namanya kesuksesan bersama-sama, dan ini hal yang aku inginkan. Sukses itu bukan sendiri, tapi sukses emang kita-kita yang beranjak bener-bener dari nol sampai sekarang itu kita sama-sama naiknya gitu. Jadi kayak aku bersyukur banget, dan semoga teman-teman aku lain juga menyusul ya gitu. Amin.